aja ya, bahasa senyum. Natural aja. Oke, sebelumnya kenalin, nama aku Fikri Hoiri, aku biasa dipanggil Fikri dari program studi pengembangan OS 2022. Jadi maksudnya aku mau ngawancara kamu itu buat memenuhi tugas praktikum pengelolaan dan analisis data di acara 8 dan 9 ini. Mungkin dari Virgi boleh kenalan dulu. Halo, kenalin nama aku Virgia Santi, biasa dipanggil Virgi. Aku dari Kebudayaan Korea, FIB UGM. Oke, salam kenal nih Virgi. Salam kenal Fikri. Kalau Virgi sendiri nih, tahu gak kayak di UGM itu ada transportasi yang memfasilitasi mahasiswa itu ada apa aja? Tahu dong, ada bis itu Tayogama Ya, sama sepeda. Apa tuh namanya? Sepeda Gama? sepeda kampus ya. Sepeda kampus. Nah, kalau Virgi sendiri tahu ada fasilitas itu di UGM itu dari awalnya dari mana sih taunya? Dari PPSMB. Dari PPSMB. Iya, info itu. Kalau Virgi udah pernah nyobain belum kayak sepeda kampus atau mungkin dari Toyogama itu? Udah dong. Udah cobain semuanya waktu semester kemarin. Menurut kamu kayak dari Toyogama sendiri enak gak gitu fasilitasnya? Sebenarnya enak, cuman nggak tahu kenapa kalau aku naik Tayogama tuh selalu mual. Kenapa tuh bisa mual? Kayak baunya nggak enak. Nggak ngerti kenapa. Kalau aku sendiri sih belum naik ya. Oh, belum naik. Cobain. Terus menurutmu Toyogama tuh efektif gak sih ada di UGM? Efektif banget sih, apalagi buat yang nggak punya kendaraan kan. Oh ya. Kan lewatnya itu lumayan keliling-keliling banget. Jadi, oke sih. Bagi yang kosnya daerah Pogung. Ini Karanguni. Nah, itu kan lewat. Itu bagus tuh. Kalau kamu kosnya di mana deh? Aku jauh deh di Jakarta 6. Jakarta 6. Berarti Ya. Toyogama lewat sana gak? Enggak. Oh. Set. Enggak. Berarti kayak gak pernah gitu dari kelas ke kampus naik Toyogama. Enggak pernah. Paling itu kalau gabut di kampus terus muter-muter UGM naik Tayo. Oke. Terus menurutmu kayak Toyogama tuh dari jamnya deh kayak kan ada jadwalnya gitu itu udah efektif belum? Lumayan sih. Terus juga on time Tayogama tuh. On time ya? Iya. Ya. Mungkin sepeda kampus deh. Kalau sepeda kampus biasanya kamu pakai buat apa deh? Buat keliling-keliling kalau gabut. Itu sering nggak minjemnya? Enggak, itu jarang banget karena capek, mager, Jogja panas. Biasanya dari mana ke mana? Biasanya keliling ini FIB, Jalan Sosial Humaniora sini, terus ke hukum, deket-deket FIB doang sih. Terus peminjamannya ribet gak menurutmu? Gampang, cuman nunjukin NIM, NIM ya. Eh, mungkin kembali lagi ke bis Tayogama ya. Menurut Boleh. kamu kelebihan ada Tayogama di game itu apa sih? Kalau kelebihannya sih jelas ngebantu mobilitas mahasiswa ya. Terus terus ditambah juga waktu kemarin tuh Tayogama nambah armada lagi dan gede banget. Terus juga listrik tuh bahan bakarnya. Bagus itu. Terus apa lagi kelebihan ya? Bersih, supirnya baik. Boleh kayak gitu. Terus eh gratis. Ya. Itu penting sih. Dan ya oke sih. Kalau kamu kan tadi biasanya dari kos ke kampus tuh gak pakai Tayogama kan ya? Ya, Biasanya ongkos per bulan tuh yang kamu keluarin buat ya biasanya ke kampus naik apa deh? naik motor. Itu biasanya ongkos per bulan tuh buat bensin berapa? Seminggu itu 20-an ribu, mungkin kali 4 100. 80 sampai 100 lah. Berarti menurutmu kalau ada Tayogama tuh kalau misalnya kosmu dekat jadi gak usah itu ya? Jadi Ya, gak usah ngeluarin uang. ya, coba kalau Tayogama nyampe se Jogja. Oke. Itu Harapannya harapannya itu ya. Kalau buat kekurangan Tayogama menurutmu apa? bau, baunya gak enak. Oke. Terus kayak pakai stella jeruk, gak suka. Terus kursinya dikit, jadi harus rebutan, sumpuk-sumpukan. Terus apa lagi? Jalannya kadang ngebut, kadang lama. Kan nyesuaiin waktu sih sebenarnya. Udah sih itu dah. Tapi kayak pas temuannya pernah gak kayak supir yang kebutan atau mungkin terlalu lama jalannya atau menurutmu udah sesuai gitu? Waktu itu kayak ngebut sih pernah, soalnya udah kayak kelewat jam waktu apa tuh on time-nya gitu, udah kayak telat. Jadi kayak ngebut dan itu terus tiba-tiba ada ini apa polisi tidur. Jadi kayak sikit gitu. Oke. Terus tadi kan ada sepeda kampus juga ya? Iya. Kelebihan sama kekurangannya apa deh?
Kekurangannya, kelebihan dulu deh, gratis, Nah, banyak sepedanya, terus spot pengambilan peminjamannya itu juga banyak tersebar deh di mana-mana. Kekurangannya banyak sepeda yang udah jelek, terus kayak kurang perawatannya, habis itu gak bisa dibawa pulang. Kayaknya dulu tuh boleh dibawa pulang, cuma sekarang udah nggak boleh dibawa pulang. Coba kalau boleh, sih enak tuh bisa dibuat mahasiswa yang nggak punya kendaraan terus bawa pulang sepeda. Daripada nganggur, banyak yang nganggur. menurutmu seefektif apa sih adanya bis dari bis Tayo seluruh ya? Seefektif apa sih adanya bis Tayogama itu terhadap kayak minat mahasiswa buat atau mungkin dari mahasiswa baru mungkin yang itu UGM seberapa efektif sih kayak bis Tayogama itu jadi daya tarik orang-orang buat pengen masuk UGM gara-gara ada bis Tayogama. Emang ada ya? Ya mungkin 50, 5/10 mungkin Iya ya. bisa jadi ya. Karena kayak UGM itu daya tariknya bukan di Tayogama. Emang kamu mau masuk UGM karena ada Ya Tayogamanya? mungkin ya kayak oh ada Tayonya ini lah. Jadi aku gitu ngelarin dong. Bener sih, ya kayak jadi 7 deh, 7/10. Oke, kalau buat aktivitas UGM sendiri deh, 10/10. 10/10. Ya. Dengan kekurangan Dan kekurangan tadi tadi bau, bau kadang terus baunya nggak enak. belum bisa menjangkau semuanya ya. Ya belum bisa menjangkau seluruh UGM gitu loh. Kan rutenya juga nggak nyampe ke Visipol yang bagian sana gitu loh. Cuman putar sini doang, yang jalan besar. Coba kalau misalkan bisa itu kan makin plus plus plus. Terus kalau buat jadwalnya Tayo sendiri menurutmu perlu ditambah atau udah sesuai gitu? Ya bisa kali ya nambah lagi jadwalnya biar nggak nunggu lama buat tayo. Kalau ke kampus sendiri, kelebihan kekurangannya tadi udah disebutin ya. Seberapa efektif sih menurutmu kayak seberapa efektif sih di sepeda kampus itu mendorong mahasiswa misalnya dari fakultas A ke fakultas B terus pakai sepeda kampus itu menurutmu efektif atau enggak? Menurutku buat Sukita sih efektif, cuman capek aja sih, men capek doang. Sama mungkin panas ya. Iya, betul. Eh, Dari kadang rayot tuh sepedanya. menurutmu nih, kan tadi yang kamu tuh baru ada sepeda kampus, baru ada Toyogama. Menurutmu kira-kira butuh tambahan apa lagi nih satu dari kampus biar bisa menunjang mahasiswa di UGM ini? Pesawat. Enggak. Mungkin bisa ditambah motor listrik, mobil listrik. Kayaknya bagus sih. Bayangin kalau ada motor listrik. Minimal beli tiketnya dulu baru Nggak capek. Terus nggak harus nunggu bis. Terus lebih ringkas. Cuman minusnya mungkin mahal. Dan juga pertanyaan aku Bang. dan mungkin nggak gratis kali ya. Oke. Oke. Terus kan transportasi kampusnya itu secara tidak langsung kayak fasilitasi mahasiswa kayak dari kampus sekos ya. Iya. Terus kan ada juga kayak di Jogja ini nggak cuma itu kan kayak ada Gojek, terus kayak ada Trans Jogja. Menurutmu seberapa pengaruh sih adanya Tayogama dari sepeda kampus itu ke penghasilan Gojek atau mungkin Trans Jogja dan lainnya? Sebenarnya pengaruh nggak pengaruh karena kalau misalkan si Tayo ini kan beroperasi itu di sekitaran UGM doang dan Gojek itu kan enggak kan. Nah, mungkin pengaruhnya itu kalau misalkan mahasiswa mau ke sekitar UGM, di lingkup UGM, itu tuh jadi punya pilihan selain naik Gojek buat naik Tayo yang gratis kan atau sepeda kampus. Cuman kalau misal keluar wilayah UGM itu kan masih butuh Gojek kalau misalkan dia nggak punya kendaraan. Jadi sebenarnya pengaruh, pengaruh, Oke. masih pengaruh juga. Hmm, Oke, berarti secara keseluruhan pengaruhnya lebih ke buruk ya? ya karena kan pendapatan yang seharusnya didapetin si Gojek itu kalau misalkan nggak ada Tayo atau sepeda kampus di UGM kan bisa nambah. Cuman karena ada dua fasilitas itu jadinya mahasiswa ada opsi lain dan itu bikin pendapatan si Gojek itu berpengaruh buruk. Ya, berarti secara intinya tuh menguntungkan mahasiswa, tapi juga di sisi juga agak merugikan kayak Gojek, Ya, Transjakarta gitu ya. betul sekali. Menurutmu kampus lain tuh perlu contoh UGM juga sih kayak ngadain adanya Tayogama atau bus kampus sama adanya sepeda kampus. Iya, perlu banget sih menurutku karena
sebuah gebrakan yang bagus dari UGM. Ya. Walaupun ada univ lainnya sebenarnya udah punya sih, bis ya. Cuman belum semua univ itu punya, jadi kayak bakalan bagus banget dan membantu setiap mahasiswa di Indonesia. Eh, Mantap. ya. Mungkin makasih ya Virgi. Jadi mungkin Ya. dari yang aku bisa ambil tuh, jadi menurutmu transportasi kampus ini tuh cukup efektif ya buat kalangan mahasiswa. Terus juga kayak transportasi kampus ini tuh bisa dicontoh juga sama kampus-kampus lain. Terus juga walaupun di satu sisi kayak ada sisi kekurangannya kayak tadi rugiin kayak Gojek dan lainnya, tapi selama masih menguntungkan mahasiswa itu masih efektif. Oh, Oke, mungkin terima kasih Virgi buat waktu yang udah diluangkan. Mungkin sekian aja pertanyaan dari aku. Terima sama-sama Kak kasih. Vicky.